Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Faisal Jernang Aceh. Hari ini saya akan memperkenalkan kepada kalian semua yang ingin budidaya anggur yang masih pemula. Saya sedikit ada ilmunya. Ada dua metode cara kita untuk membudidayakan anggur. Yang pertama dengan sistem tralis, yaitu sistem pagar. Dan yang kedua yaitu sistem para-para. Untuk para pemula yang belum tahu gimana ya cara membudidaya anggur, silahkan simak video ini, jangan sampai di skip, nonton sampai habis. Halo sahabat pengangguran, dan ini saya akan memperkenalkan kepada kalian semua yang masih pemula, yang suka dengan budidaya anggur. Ada dua metode gimana caranya kita nanti budidaya anggur. Yang pertama dengan sistem tralis. Ini yang bentuk dengan sistem tralis, yaitu seperti pagar. Terserah kita nanti mau buatnya gimana, mau kita buat dengan kayu ataupun besi, itu terserah kita. Yang kedua dengan sistem para-para. Nanti kita tunjukkan gimana sistem para-paranya ke sana nanti. Namun kita bahas dulu mengenai sistem tralisnya. Nah, ini disebut dengan sistem tralis. Sesudah batangnya kita semai dan kita tanam nanti bibitnya sesudah tumbuh dewasa. Namun kita bengkokkan nanti dia. Bengkokkan kepada pagar yang di bawahnya sekitar 1 sampai 2 meter lah, ataupun 1 sampai 1,5 meter. Nanti kita potong nanti. Sesudah kita potong, nanti tunasnya dia akan timbul seperti ini. Ini yang sudah besar, dia akan panjat sendiri kepada tali yang kita bentukkan. Ini seperti pagar. Nah, ini seperti ini sampai ke sana nih. Nah, ini semua sistem tralis nih. Mudah cara kita budidaya anggur. Nanti tunasnya semua ini kita naikkan ke tali-tali ataupun kawat yang sudah kita bentuk. Ini yang kalau kita mau budidaya di depan rumah bagus sekali, apalagi nanti kalau sudah berbuah, bisa untuk buahnya untuk kita makan dan juga bisa untuk kita cuci mata. Kalau kita budidaya bunga hanya untuk cuci mata saja, bukan untuk bisa dimakan. Inilah hebatnya kalau kita tanam anggur. Ini anggur ini bukan anggur lokal seperti yang kalian mengira bahwa banyak orang yang sudah tanam anggur ternyata waktu sudah berbuah buahnya masam. Ini enggak. Ini batangnya dari batang ketingnya memang batang lokal. Namun kita sambungkan dengan entres yang impor sehingga menghasilkan buahnya buah impor juga, walaupun berbuahnya di negeri kita yang rasanya sudah manis lah. Sekarang kita akan melihat sistem para-para. Nah, ini yang disebut dengan sistem para-para. Nah,
Namun yang ini berbentuk pagar juga, tapi pagarnya kebalik, bukan pagar berdiri. Makanya disebut dengan sistem para-para. Ini sudah dipangkas nih. Kalau mau budidaya di depan rumah, ini lebih bagus apabila kita pakai sistem para-para ini, seperti kanopi rumah. Kita buat aja kanopinya, nanti di kanopinya kita apanya tuh tanam bibit anggur, kemudian batang anggurnya naik langsung ke kanopinya. Nah gitu. Ini sudah dipangkas nih semua. Kenapa dipangkas? Karena gimana ya caranya, nanti dia akan tumbuh lagi apanya tuh batang tersiernya. Di situ batang tersiernya nanti dia akan berbunga, nanti akan berbuah. Kalau enggak dia enggak berbuah. Kalau memang berbuah enggak maksimal. Pohon anggur ini kita yang ngatur, bukan pohon anggur yang ngatur kita. Nah, mau tahu gimana caranya nanti kita budidaya anggur ini, gimana caranya supaya berbuah lebat dan cepat berbuah? Nah, simak video saya selanjutnya, akan kita bahas di video berikutnya. Nah, hari ini cukup sekian dulu yang dapat saya beri ilmu kepada kalian semua yang bagi pemula. Kalau memang ilmu yang saya berikan ini kurang valid buat kalian semua, mohon dimaklumi, karena ilmu yang saya dapat ini saya juga mendapatkan dari para master yang sudah ahli tentang budidaya anggur. Jangan lupa subscribe, like video saya, dan juga komen apabila ada kesalahan, apabila ada masukan. Dan jangan juga lupa di share ke media sosial kalian. Semoga yang lain bisa tahu gimana ya cara nanti budidaya anggur yang lebih mudah. Cukup sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.